Bentar, bentar. Ya, siap. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Sorban22. Salam rahayu untuk sahabat semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Mari kita tonton video ini bersama. Mubahalah adalah sebuah konsep dalam Islam yang merujuk pada tindakan saling melaknat atau memohon kutukan dari Allah SWT jika salah satu pihak berbohong, atau salah dalam suatu pernyataan atau klaim. Definisi mubahalah. Mubahalah adalah sebuah metode yang digunakan untuk memecahkan perselisihan atau konflik dengan cara meminta pihak yang benar untuk berdoa dan memohon kebenaran dari Allah SWT, sementara pihak yang salah akan menerima konsekuensi negatif. Tujuan mubahalah. Tujuan mubahalah adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan dengan cara meminta Allah SWT untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Contoh mubahalah. Mubahalah dapat dilakukan dalam berbagai situasi, seperti dalam menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau dalam membuktikan kebenaran suatu klaim. Semoga penjelasan ini membantu. Ya, siap. saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Mantap. Kalau saya dalilnya mana? Nggak perlu dalil. Nanggepin orang-orang tolol itu nggak perlu dalil. Percuma. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya. Langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang, kita pukul. Mubahalah apa? Loh, saya sudah mubahalah. Saya meyakini. Ulang lagi ya. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga imat dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Wes, masih gak percaya? Wes. Quran loh, nggak main-main aku. Ya mau kiamat, kalau mau salah sekali juga bilang itu nggak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di sini lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Motor aja butut, meskipun saya jelek-jelek ini ya adalah mobilnya. Meskipun saya jelek-jelek ini, saya bukan perintis. Saya bukan pewaris, tapi perintis. Jelek-jelek ini ya punya santri lah, meskipun hanya beberapa biji. Cowok rejal semua berarti ya? Gimana? Kalau santri berapa biji berarti rejal kabeh kok. Ya. Cowok semua berarti. Daripada yang setiap hari lihat TikTok, kayak apa yang namanya Jibril ya. Raden Wijaya itu aslinya namanya Jibril, rumahnya Sumberjo, masuk gang. Oh, Cepatlah kau sadar. Ya, nggak usah ikut-ikutan tesis-tesis, nggak perlu. Sekarang Wijaya Gus nggak pernah ada. Nggak pernah, dia panik sekarang. Udah nggak jaya lagi. Panik. Ya, Raden udah nggak jaya lagi sekarang. Karena di daerah-daerah dibikin pengukuhan
DPC laskar itu sudah saya kerahkan juga, saya suruh untuk tidak ikut-ikutan juga. Jadi orang-orang awam yang tidak ngerti menau-menau tentang polemik nasab ini, itu Ustadz Adam tidak mengerti tentang polemik nasab ini, akhirnya diajak gabung setiap hari untuk kebencian. Itu yang bikin bahaya, lebih parah daripada FPI. Betul. FPI amar ma'ruf nahi mungkar, kalau ini nggak jelas ini. Nggak jelas ya. Nggak jelas. Suginur gantine Auzimuhaimin saiki, tidak masalah. Kau bilang kau saya sama kayak Suginur, kau bilang seperti apa, yang jelas saya tidak bodoh seperti ini. Karena kau mengikuti tesnya Imat, bukan kau semakin pintar, tapi kau semakin bodoh. Tapi tadi Mukimat Gus habis debatul Qori pada nangis di pojokan pintu. Berantem dong, buat apa? Berantem sama Mukimat itu buat apa? Untungnya apa? Saya pengen punya kaos itu loh, gempur itu loh. Saya pengen punya baju gempur. Enggak sih, Siapa ya yang punya baju gempur? Yang bikin siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya di grup Asparagus. Pagi ini saya ini ada di penginapan Graha Peloso, Graha Plaza Peloso, Kediri, bersama dengan Gus Auzi, istirahat tidur. Tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek, Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini saya Mukharrar Hudori, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak Al Arbain dari Demak. Saat ini ada di pondok DNE Al Falah Mojo Kediri. Mohon doanya teman-teman Gus Auzi, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal-amalnya. Apabila ada kesalahan dari panjenengan semua, untuk panjenengan semua melakukan kesalahan apapun selama di Asparagus, saya temannya memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau dibaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Posisi saya di kamar sama Gus Muhammad dari Tuban yang menemenin, dan beliau tadi malam nyetir sendiri, dan rencana yang asli jam 10 ini saya harus berangkat ke Jombang ke tempat Gus Wahab tambak beras, tapi Allah berkehendak lain, Gus Auzi dalam keadaan wafat. Semoga menjadi maklumat teman-teman yang ada di sekitar Peloso Kediri, saat ini ada di Graha Peloso. Mubahalah adalah praktik dalam Islam di mana seseorang mengucapkan sumpah dengan mengharapkan laknat atau kutukan dari Allah jika apa yang dikatakannya tidak benar. Jika seseorang salah dalam berkeyakinan dan melakukan mubahalah, maka dampaknya bisa sangat serius, baik secara spiritual maupun sosial. Dampak spiritual. 1. Kehilangan kepercayaan diri. Jika seseorang salah dalam berkeyakinan dan melakukan mubahalah, mereka mungkin akan merasa kehilangan kepercayaan diri dan merasa bersalah di hadapan Allah. 2. Pertanyaan iman. Mubahalah yang salah dapat menimbulkan pertanyaan tentang keimanan dan keyakinan seseorang, yang dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan Allah. 3. Akibat di akhirat. Dalam keyakinan Islam, mubahalah yang salah dapat membawa akibat buruk di akhirat, seperti hukuman atau laknat, bahkan sudah banyak contoh langsung dibayar tunai meninggal di tempat. Dampak sosial. 1. Kerusakan hubungan. Mubahalah yang salah dapat merusak hubungan dengan orang lain, terutama jika sumpah tersebut melibatkan orang lain dan menimbulkan fitnah atau ketidakpercayaan. 2. Kehilangan kredibilitas. Jika seseorang terbukti salah dalam mubahalah, mereka mungkin akan kehilangan kredibilitas di mata masyarakat, yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan profesional mereka. 3. Konflik dan perpecahan. Mubahalah yang salah dapat memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat, terutama jika sumpah tersebut digunakan untuk memecah belah atau menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas. Pencegahan. 1. Berhati-hati dalam mengucapkan sumpah. Seseorang harus berhati-hati dan penuh pertimbangan sebelum mengucapkan sumpah atau melakukan mubahalah. 2. Mencari kebenaran.
Sebelum melakukan mubahalah, seseorang harus berusaha mencari kebenaran dan memastikan bahwa keyakinan mereka sudah tepat. 3. Bertaubat dan meminta ampun. Jika seseorang menyadari bahwa mereka telah salah dalam mubahalah, mereka harus bertaubat dan meminta ampun kepada Allah serta berusaha memperbaiki kesalahan mereka. Dengan memahami dampak mubahalah yang salah, seseorang dapat lebih berhati-hati dan bijak dalam mengucapkan sumpah dan berkeyakinan.